Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video kedua yang sengaja Ibu buat untuk membantu kamu di dalam penyusunan rancangan penelitian. Mudah-mudahan dengan dibuatnya video ini sedikitnya bisa membantu kamu di dalam melakukan atau di dalam menyusun rancangan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan penelitian proyek yang dilakukan bersama kelompok. Nah, tujuan pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak, hampir seluruh mata pelajaran, bahkan semua mata pelajaran di kelas 10, memang diarahkan ada dua hal yang ingin bisa dicapai oleh siswa kelas 10 atau siswa yang berada di fase E. Ya, kalau dilihat di slide, tujuan pembelajaran ini memang peserta didik itu diharapkan mampu melakukan penelitian sosial sederhana dengan langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, juga peserta didik nanti mampu merefleksikan dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif. Nah, secara kolaboratif ini pertama bisa diartikan memang penelitian yang kalian lakukan itu nanti dikerjakan bersama kelompok. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa menghubungkan permasalahan penelitian yang kalian pilih dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10 ini. Ya. Nah, untuk itu kita di video ini akan mulai menyusun rancangan penelitian. Ya. Ibu perlihatkan dulu atau untuk mengingatkan kegiatan penelitian seperti yang pernah ditayangkan di template di video pertama, bahwa prosedur penelitian ini memang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, pembuatan rancangan penelitian. Yang kedua, nanti kalian akan melaksanakan penelitian. Kemudian yang ketiga, pembuatan laporan penelitian. Dan yang keempat, nanti hasilnya laporan penelitian itu akan dipresentasikan. Nah, jadi di video ini Ibu ingin mulai memandu kalian langkah demi langkah, yaitu dalam rangka ini pembuatan rancangan penelitian. Karena untuk melakukan penelitian itu diawali dari kalian harus bikin dulu rancangannya. Baik dia penelitian proyek yang nanti hasilnya berupa karya ilmiah ataupun penelitian proyek yang nanti hasilnya menghasilkan produk. Ini semuanya berada di 4 tahap ini. Nah, inilah yang akan coba kemudian kita lakukan, yaitu kita akan membuat rancangan penelitian dulu. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, jadi rancangan penelitian ini itu terdiri dari ada 8 langkah. Ya. Nah, di video ini Ibu hanya akan memandu kalian mulai dari memilih masalah, kemudian melakukan studi pendahuluan, kemudian menyusun latar belakang masalah. Ya, nah seperti apa nanti yang harus kalian kerjakan? Nah, di dalam memilih masalah ini itu nanti sekaligus dengan menetapkan judul penelitian. Nah, untuk masalah itu kalian sudah memilih bersama kelompok seperti yang diberikan oleh pihak kurikulum, bahwa kalian boleh memilih tema dan subtema, yaitu mulai dari sains teknologi, sosial masyarakat, dan seni budaya. Ya, nah itu Ibu lihat hampir setiap kelas sudah mengirimkan laporannya berupa anggota kelompok dan tema yang dipilih. Nah, kalian mesti ingat bahwa tema yang dipilih ini itu nanti harus dihubungkan dengan subtema. Subtema ini misalnya kalau sains teknologi
kamu ambil gamelan Sunda saja misalnya, ternyata itu dihubungkannya nanti dengan kearifan lokal. Nah, jadi nanti setiap tema ini harus bisa dihubungkan dengan sub-sub tema di atasnya ini, ya. Nah, oke, berarti kalian sudah memilih tema. Kemudian langkah berikutnya, kita akan mulai menyusun rancangan penelitian ini mulai dari setelah menentukan tema atau masalah penelitian. Contoh misalnya, di sini Ibu ambil karena tema yang ditawarkan oleh sekolah itu ada dalam 3 kelompok, yaitu ada sains teknologi, ada sosial masyarakat, ada seni budaya. Nah, misalnya ini dicontohkan sains teknologinya, misalnya kamu ambil sub, temanya adalah sistem pertanian. Nah, itu nanti hubungannya dengan kearifan lokal. Atau misalnya ada kelompok lain juga yang memilih sosial masyarakat, yaitu tentang perundungan subtemanya atau bully. Nah, itu nanti dikaitkannya dengan bangun jiwa raga. Ada juga yang memilih seni budaya sebagai temanya dan subtemanya YouTuber atau kewirausahaan nanti ujungnya. Nah, ini contoh, sekali lagi ini contoh-contoh saja. Jadi, setelah menentukan tema, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita lihat bahwa tema ini masih sifatnya masih luas, ya. Nah, agar penelitian kita lebih terfokus, apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan dalam penelitian ini? Perlu kiranya tema yang masih luas ini kita persempit atau kita fokuskan. Contoh misalnya di sini Ibu sudah memberikan contoh, kalau misalnya yang tadi ambil tema sains teknologi atau sistem pertanian, ya, maka kemudian bila permasalahan ini atau tema ini kita akan lakukan penelitian yang bersifatnya nanti kamu akan menghasilkan karya tulis. Ibu contohkan misalnya dari subtema sistem pertanian seperti yang tertera dalam slide, misalnya upaya kelompok tani Desa Cimekar, Kabupaten Soreang meningkatkan keterampilan cara bertani modern tahun 2020. Nah, jadi kamu bisa lihat dari subtema yang masih luas, sistem pertanian. Sistem pertanian ini apa ya yang akan kita kajinya atau yang akan kita telitinya. Nah, kalau sudah dikerucutkan menjadi judul seperti ini, kita menjadi lebih jelas. Oh, kita akan melihat bagaimana sistem pertanian di suatu kelompok tani untuk bisa beradaptasi dengan pertanian modern. Ini sekali lagi ini hanya contoh, ya. Jadi lebih terfokus dan jelas siapa yang menjadi subjek dan apa objeknya. Kemudian contoh misalnya kalau ada yang ambil subtema tentang perundungan atau bully, maka kemudian bisa difokuskan pada judul sebagai berikut. Dampak perundungan di kalangan siswa SDN Griba Antapani, Kota Bandung tahun sekian. Ya, jadi di tema perundungan ini saya hanya akan meneliti tentang dampaknya. Ini siswa ini adalah sebagai subjeknya, ya. Kemudian yang ketiga misalnya tentang permasalahan atau kamu ambil subtema YouTuber. Wah, ini sekarang sedang ngetren. Bahkan dengan penghasilan seorang YouTuber itu sampai bisa jutaan, bahkan ratusan juta atau puluhan juta ini bisa menghasilkan, ya, kalau dia sudah terkenal. Maka kemudian difokuskan pada judul kiat-kiat menjadi YouTuber untuk meningkatkan pendapatan bagi ibu-ibu rumah tangga di masa pandemi COVID-19. Ya. Nah, jadi
ini berarti si peneliti tertarik untuk memberikan manfaat, memperkenalkan manfaat pada ibu-ibu, karena biasanya di masa pandemi ini ibu-ibu kurang kerjaan, atau mungkin bagi siapapun yang menganggur ketika di masa pandemi itu ternyata kamu memberikan semacam pencerahan gimana caranya untuk bisa meningkatkan penghasilan atau mendapatkan penghasilan. Ya, dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini itu bisa dimanfaatkan. Nah, kamu lihat, kiat-kiat menjadi YouTuber ini pun sebenarnya bisa masuk ke kajian sains teknologi. Ya, nah itulah yang kemudian tadi Ibu bilang, ketika kamu merumuskan judul penelitian, kamu harus berdiskusi bareng kelompok, harus bisa menemukan bahwa hasil penelitian ini nanti ternyata bisa bersentuhan dengan berbagai macam mata pelajaran. Ya, misalnya tadi dicontohkan untuk dampak perundungan ini, itu bisa menyangkut ke mata pelajaran sosiologi, bisa ke agama, bisa ke PKN, bisa ke apa lagi ya? Psikologi berarti ke psikologi, ke agama atau ke PKN tadi. Ya, jadi bagaimana caranya bersama kelompok kamu berdiskusi supaya bisa menemukan semacam titik temunya antar berbagai mata pelajaran. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk di dalam merumuskan dari masalah atau menentukan masalah kemudian menjadi judul penelitian. Contoh sekarang kalau yang berupa penelitian produk, misalnya ambil temanya sains teknologi, subtemanya daur ulang, yang kemudian itu berada dalam koridor kewirausahaan. Maka kemudian lihat, daur ulang ini kan masih luas. Apa yang kemudian pengen kamu kemukakan atau yang pengen dikaji? Maka kemudian judulnya supaya lebih spesifik, apa yang nanti kegiatan kamu, misalnya dicontohkan pemanfaatan limbah masker di masa pandemi COVID tahun 2021. Ya, itu untuk produk. Ya, berarti nanti kamu akan memperlihatkan berupa produk itu limbah masker diapakan, punya daya jual enggak? Karena kan ujungnya berada di kewirausahaan nih. Atau yang kedua, contoh lagi, misalnya ada yang ambil herbal. Ya, sehat ala tradisional. Ini sama juga nanti ujungnya kewirausahaan. Maka dirumuskanlah menjadi judul memanfaatkan rempah-rempah tradisional untuk meningkatkan stamina tubuh di masa pandemi COVID-19. Ini juga termasuk contoh penelitian produk. Berarti nanti kamu akan memperlihatkan ramuan-ramuan atau rempah-rempah apa saja yang kemudian bisa meningkatkan stamina tubuh. Nah, ini juga nanti kan bisa dijual, jadi punya daya jual. Nah, itulah ada hubungannya dengan kewirausahaan. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Jadi sekali lagi, setelah kamu bersama kelompok menentukan tema dan subtema, di mana tema dan subtema ini lingkupnya masih luas, kamu harus persempitkan atau harus fokuskan agar kemudian kamu tidak bingung apa sebenarnya yang akan saya kaji, yang akan saya teliti. Nah, oleh karena itu kemudian dikerucutkanlah menjadi judul. Berarti langkahnya setelah menemukan tema, subtema, kemudian langkah berikutnya adalah kemas dia menjadi judul. Ya. Berarti kalau kita lihat, kalau kita simpulkan nih dari contoh-contoh tadi, bahwa untuk merumuskan judul penelitian itu harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Di dalam judul itu harus terkandung sifat dan jenis penelitiannya. Yang kedua, apa objeknya? Yang ketiga, subjeknya, lokasi, waktu. Inilah yang kemudian menyempitkan masalah menjadi lebih fokus. Ya. Nah, untuk jenis penelitian, ini jenis penelitian nanti akan sedikit disinggung jenis penelitian itu apa saja.
Nah, jenis penelitian ini boleh dicantumkan di dalam kata di dalam judul, boleh juga tidak. Jadi artinya bisa tersurat ataupun tersirat. Rata-rata kalau jenis penelitian yang hanya menyampaikan informasi, yang hanya mendeskripsikan atau menggambarkan, itu biasanya jenis penelitiannya deskriptif. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa sih objek? Objek itu adalah masalahnya apa yang pengen kalian teliti. Itu harus ada terkandung di dalam judul. Kemudian subjeknya, apa itu subjek penelitian? Itu adalah siapa atau apa yang bisa memberikan kalian informasi dan data untuk memenuhi topik penelitian kalian. Jadi sekali lagi subjek penelitian itu adalah siapa atau apa yang bisa kemudian memberikan informasi dan data. Ya. Itu nanti bisa berupa orang, bisa berupa benda. Benda itu misalnya kamu ambilnya dari buku-buku atau referensi-referensi, di mana buku atau referensi itu nanti akan mengemukakan data-data yang kalian butuhkan. Kemudian juga di dalam judul itu harus jelas lokasinya, kemudian waktunya. Nah, makanya lihat di dalam slide ini, Ibu contohkan dan beri warna supaya lebih jelas. Misalnya tadi Ibu cuplik salah satu judul, dampak perundungan di kalangan siswa SDN Griba Antapani Kota Bandung tahun 2020. Nah, kamu lihat, dampak perundungan, Ibu kasih warna hijau, dampak perundungan. Oh, berarti dia objeknya. Objek itu apa tadi? Oh, masalahnya. Kamu akan meneliti tentang dampak perundungan. Kemudian, lihat yang warna ungu, itu subjeknya. Artinya subjek itu nanti kamu akan menggali data, menemukan informasi atau mendapatkan informasi dari siswa. Siswa mana? Nah, makanya dikasih warna biru, SDN Griba Antapani Kota Bandung, itu lokasinya. Ya, kemudian waktu, oh kapan itu penelitian dilakukan? Tahun 2020. Nah, itu kurang lebih bagaimana kamu bisa merumuskan atau mengemas tema, subtema menjadi judul. Jadi silahkan nanti bersama kelompok kamu diskusikan setelah memilih tema dan subtema, judulnya apa yang akan kamu kaji atau yang akan kamu teliti atau yang kamu kemudian akan melakukan penelitiannya berupa ujungnya nanti menemukan produk atau membuat produk. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang berikutnya, setelah menentukan judul, langkah berikutnya adalah kamu lakukan studi pendahuluan. Jadi sebelum melakukan penelitian, setelah merumuskan judul, maka langkah berikutnya adalah studi pendahuluan. Tujuan studi pendahuluan itu adalah untuk mencari informasi yang diperlukan. Jadi informasi awal. Agar masalahnya menjadi jelas dan menjajaki kemungkinan ini diteruskan atau enggak ya. Karena biasanya ketika kamu sudah menemukan tema, merumuskan judul, ternyata ada hal-hal yang menyulitkan ketika akan mengumpulkan data. Entah karena mungkin terlalu luas cakupannya atau misalnya kemampuan kamu secara pribadi atau kelompok mungkin ada kendala, itu bisa kemudian dikaji ulang, tidak diteruskan tapi ganti yang lain. Nah, inilah di tahap studi pendahuluan. Ya. Contoh tadi dari judul tadi, dampak perundungan di kalangan siswa SDN Griba. Maka referensi atau studi pendahuluan yang kamu lakukan adalah coba kamu cari referensi di internet. Dampak perundungan di kalangan pelajar. Coba kamu ketik begitu saja. Dampak perundungan di kalangan pelajar. Itu nanti akan keluar berbagai macam hasil penelitian orang. Nah, kamu ambil salah satu. Ya, tulisan-tulisan itu. Siapa tahu tulisan-tulisan itu ada yang bisa kamu ambil sebagai data-data yang bisa kamu simpan nanti bisa
latar belakang masalah, kemudian bisa juga disimpan nanti untuk di definisi konsep atau di bab 2. Karena bab 2 itu nanti isinya tentang landasan teoritis. Ya nanti kita sampai ke sana supaya tidak dulu bingung, tapi yang langkah pertama adalah ini dulu. Jadi kamu sekali lagi studi pendahuluan ini kamu coba dicari di internet, mencari referensi yang ada kaitannya dengan judulmu. Ya. Ibu contohkan misalnya ada yang mencari dampak perundungan, ada yang mencari pengertian perundungan, ada yang mencari data tentang gimana sih kondisi psikologi siswa yang mengalami perundungan. Nah, inilah bahan-bahan awal yang bisa kalian cari di internet atau mau di referensi, mau pergi ke perpustakaan misalnya. Tapi kalau sekarang lihat zamannya sudah teknologinya canggih, kamu tidak harus pergi kemana-mana, cukup di depan internet saja kamu carilah referensi yang ada kaitannya dengan ini. Itu maksud studi pendahuluan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah coba kamu uraikan bersama kelompok membuat latar belakang masalah. Namanya juga latar belakang masalah. Apa sih yang melatar belakangi kamu ambil tema atau topik itu? Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan latar belakang ini. Kurang lebih ada 2. Yang pertama, peneliti harus mengemukakan alasan dipilihnya topik yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu mengapa masalah ini perlu diteliti dan apa yang melatar belakanginya. Nah, ini kemukakan, berarti kamu rangkailah kata menjadi kalimat yang intinya adalah kamu mengemukakan ini. Kemudian yang kedua, juga coba kamu kemukakan fakta-fakta sementara yang diperoleh peneliti dari pengamatan dan studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperkuat alasan seorang peneliti dalam mengambil sebuah topik permasalahan. Nah, inilah yang tadi Ibu bilang bahwa fakta-fakta sementara ini kamu dapatkannya di studi pendahuluan tadi. Ya, di mana fakta itu tujuannya untuk memperkuat alasan seorang peneliti ngambil tema itu. Nah, kembali ke tadi. Nah, disinilah langkah di studi pendahuluan inilah kenapa kamu tadi Ibu amat sarankan untuk kemudian mencari referensi yang berkaitan dengan judul atau yang tema kamu ambil. Karena ternyata data-data, fakta-fakta yang diperoleh itu nanti kamu akan tuliskannya di latar belakang masalah. Ya. Nah, biasanya ada siswa yang bertanya, "Bu, latar belakang masalah itu harus berapa banyak?" Ya, atau harus ada berapa paragraf? Nah, itu boleh dikatakan secara simpelnya, biasanya latar belakang masalah itu ada bagian pembuka, ada bagian isi, ada bagian penutup. Biasanya kalau bagian pembukaan ini adalah kamu cerita tentang tadi, apa alasannya kamu ngambil permasalahan ini, atau kamu kemukakan fakta-fakta. Ya, kenapa sih permasalahan ini bisa muncul? Kemudian yang kedua, isi, artinya kamu tertarik mengkaji permasalahan itu, ya, karena kalau tidak kemudian dikemukakan, khawatir permasalahan itu akan semakin membebani misalnya. Nah, di kalimat terakhir itu adalah biasanya ada alinea penutup. Nah, untuk bisa mengerjakan ini, sekali lagi, lihat di internet bagaimana seorang peneliti membuat laporan, terutama pada bagian menguraikan latar belakang masalah. Coba dipelajari. Ya. Jadi, bersama kelompok, segala sesuatu yang susah itu bisa menjadi mudah bila kemudian seluruh anggota kelompok itu kompak dan solid. Silakan nanti mungkin kalian berdiskusi, membagi-bagi tugas. Kemudian untuk mendiskusikannya, hati-hati karena ini di era pandemi. Tidak dulu dengan bertatap muka langsung, tapi pergunakanlah media yang ada, yaitu secara virtual. Bisa dengan video call di WA bersama anggota kelompok, bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet, atau apapun saja caranya. Yang penting
hindari dulu pertemuan tatap muka secara langsung. Nah, untuk pertemuan atau video kedua ini, sekali lagi, 3 hal yang coba harus kalian lakukan bersama kelompok adalah, Ibu ulangi, setelah memilih masalah ini adalah nanti coba kamu kemas menjadi judul. Setelah judulmu sudah dapat, kemudian nanti masuklah ke studi pendahuluan. Dan kemudian yang ketiga, mulailah menguraikan di latar belakang masalah. Nah, insya Allah nanti di pertemuan minggu depan, entah nanti kurikulum menjadwalkan PTMT kembali, ataupun kita mungkin PJJ seperti biasa, Ibu pengen nanti setiap kelompok sudah memiliki judul. Nanti coba kita akan berdiskusi, kita akan atau Ibu minta setiap kelompok mengemukakan judulnya, kemudian kita coba kaji bersama. Apakah judul yang sudah dikemas itu sudah memenuhi kriteria pembuatan judul penelitian ilmiah atau belum? Ya, ingat sekali lagi, lakukan bersama kelompok, kompak bersama kelompok, solid bersama kelompok. Ya, itu saja mungkin pertemuan hari ini atau pertemuan dalam video ini. Ya, semoga apa yang kemudian Ibu uraikan sedikitnya bisa membantu kamu memahami langkah demi langkah di dalam penyusunan rancangan penelitian. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, seperti biasa silahkan nanti ajukan di dalam media grup, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.